Oke, Langsung Pak Indro mau buka dulu apa langsung? saya buka dulu Enggak, nggak apa-apa. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya, pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul How to Deal with Mental Illness. Ini nanti akan dipresentari oleh Ananda Keisha Fiandita, kemudian dimoderatori oleh Pak Bima S. Aryo. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan ke Pak Bima selaku moderator untuk memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Mangga Pak Bima. Ya, terima kasih Pak Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul untuk membicarakan suatu topik yang bernama mental illness atau biasa kita kenal sebagai gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental ini banyak macamnya, banyak gejalanya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Dan juga setiap gejala berbeda cara mengatasi. Bicara tentang bagaimana cara mengatasi mental illness atau gangguan kesehatan mental, ya kita langsung mulai saja kepada presenter kita, Mbak Keisha Fiandita dari SMA N2 Cikarang Selatan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir pada malam kali ini. Hari ini saya akan membawakan materi tentang how to deal with mental illness. Saya screen dulu kali. Sudah terlihat itunya Pak? Maaf, PPT-nya sudah terlihat belum Pak? Sudah terlihat Mbak Keisha. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi saya hari ini akan membawakan materi tentang how to deal with mental illness. Cara kita mengatasi atau istilahnya itu deal itu artinya kan apa ya, bersepakat atau kita itu jangan sampai si mental illness ini menguasai diri kita gitu. Oke, lanjut. Ya, mental illness atau disebut juga dengan gangguan kesehatan mental mengacu pada berbagai kondisi kesehatan mental, gangguan yang mempengaruhi suasana hati mental, yaitu depresi, terus bipolar disorder atau perubahan mood yang sangat ekstrim, kemudian anxiety atau gangguan kecemasan. Setelah habis itu ada skizofrenia atau gangguan halusinasi, anoreksia, gangguan makan, dan perilaku adiktif. Banyak orang memiliki masalah kesehatan mental dari waktu ke waktu, tetapi masalah kesehatan mental menjadi penyakit mental ketika tanda dan gejala yang terus-menerus menyebabkan stres dan mempengaruhi kemampuan Anda untuk fungsi atau beraktivitas. Penyakit mental bisa membuat Anda sengsara seperti di sekolah atau di tempat kerja atau dalam hubungan. Dalam banyak kasus, gejala mental illness dapat ditangani dengan kombinasi obat-obatan dan terapi. Penyakit mental dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku. Contoh tanda rasa sedih atau mudah down. Biasanya
orang-orang yang mempunyai mental illness ini mereka itu mengalami suatu trauma atau suatu kesedihan yang mendalam sehingga ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah mereka akan semakin down. Belum lagi nanti jika mereka dihadapkan pada kondisi di mana mereka sedang tertekan, mereka akan sedih kembali. Jadi moodnya itu berubah-ubah dan juga gampang mengingat masalah, berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Biasanya orang-orang yang mengalami mental illness ini pikirannya itu mana-mana. Jadi waktu mereka belajar atau bekerja itu mereka nggak akan konsentrasi sama apa yang mereka lakuin. Yang ketiga ada ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang ekstrim. Nah, mental illness ini biasanya juga disebabkan oleh suatu trauma. Kita nggak bisa menolong teman kita yang waktu itu kecelakaan atau waktu itu kita pernah kena kecelakaan dan kita menyebabkan teman kita tewas. Rasa trauma ini akan membuat si pengidap mental illness ini merasa ketakutan dan khawatir yang berlebihan gitu. Yang keempat ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Nah, perubahan suasana hati yang ekstrim ini belum bisa dibilang bipolar ya, karena ini membutuhkan suatu diagnosis dari dokter atau psikolog seperti itu. Yang kelima ada penarikan diri dari teman dan aktivitas. Biasanya orang-orang yang mengalami mental illness ini akan ngejauh dari orang-orang ataupun dari lingkungannya. Jadi dia kayak jadi kalau bahasa itunya no life lah, kayak mana pengennya sendirian aja seperti itu. Selanjutnya ada kelelahan yang parah, energi rendah atau masalah tidur. Biasanya nih orang-orang yang punya mental illness atau gangguan mental itu akan mengalami insomnia yang sangat parah gitu. Kemudian karena insomnia ini jadi pas dia paginya bangun dan beraktivitas, dia jadi nggak konsentrasi seperti itu. Selanjutnya ada detasemen dari kenyataan atau delusi paranoia atau halusinasi. Dia nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan mana yang khayalan gitu. Selanjutnya ada ketidakmampuan untuk mengatasi masalah atau stres sehari-hari. Dan selanjutnya ada kesulitan memahami dan berhubungan dengan situasi dan orang. Makanya kalau kita bekerja orang-orang yang punya gangguan mental illness ini nggak akan bisa untuk bekerja dengan orang lain gitu, karena mungkin ada luka-luka buat dia takut untuk bekerja sama dengan orang lain atau berteman dengan orang lain. Selanjutnya ada masalah dengan penggunaan orang-orang gangguan keluarga, bisa dari mana aja, dari tekanan pekerjaan dan lain-lain. Terus orang-orang yang punya gangguan mental ini mengalami perubahan dalam kebiasaan makan. Orang-orang yang biasanya punya gangguan mental ini bakal susah makan atau mengalami gangguan anoreksia gitu. Dimana kalau misalnya dia makan akan dia lepeh atau dia muntahin. Selanjutnya ada kemarahan yang berlebihan, permusuhan atau kekerasan. Orang-orang yang mengalami mental illness musik, dia akan marahnya itu akan menggebu-gebu gitu. Berkelahi itu pasti akan menggebu-gebu sekali. Selanjutnya ada berpikir untuk suicide atau bunuh diri. Ini udah another level dari penyakit mental sih. Ini kayak finishnya kalau misalnya ada orang yang benar-benar itu tapi dia nggak berusaha untuk menyembuhkannya, atau emang dia udah tahu kalau misalnya dia punya penyakit mental dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya kapan kita temui penyedia perawatan primer Anda atau ahli kesehatan mental. Sebagian besar penyakit mental tidak membaik dengan sendirinya, dan jika tidak diobati, penyakit mental dapat
menjadi lebih buruk, dan penyakit mental ini nggak bisa disembuhin gitu. Dan juga penyakit mental ini ada stadiumnya kalau nggak salah kayak kanker. Nah, kalau misalnya kita punya gejala dengan mental kita, lebih baik kita langsung ke dokter atau ke psikolog untuk untuk mengetahui gimana baiknya ke depannya. Lanjut. Gangguan mental tidak hanya mencakup atribut individu, seperti kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, perilaku, dan interaksi seseorang untuk orang lain, tetapi juga faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan seperti kebijakan nasional dan dukungan masyarakat. Tekanan dari orang terdekat, genetika, paparan bahaya lingkungan juga merupakan faktor penyebab gangguan mental. Orang yang bisa kena gangguan mental ini nggak melihat umur, siapa aja bisa kena, dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa itu bisa kena. Apa sih yang mempengaruhi orang ini bisa punya gangguan mental? Ya ini tadi, dari faktor lingkungan, dari tekanan dari orang terdekat, misalnya dari orang tua ke anak, orang tua militer ya, kamu harus masuk ke universitas terbaik ya, kamu harus, si anaknya ini belum tentu sanggup menyanggupi apa yang diminta atau diekspektasikan oleh orang tuanya, seperti itu. Lanjut, cara mengurangi mental illness. Kita naik sepeda atau kita jalan-jalan santai itu bisa mengurangi stres kita. Yang selanjutnya, jangan self-diagnose salah atau mental kita yang salah, atau kita ngalamin gejala-gejala penyakit mental lebih, terus kita declare kalau diri kita, oh gua nih punya bipolar loh, oh gua nih punya skizofrenia loh. Orang-orang bakal ya itu tertawa keras atau bisa teriak, tapi ini kondisional ya, kalau misalnya kita lagi di kantor atau lagi di sekolah, lebih baik ditahan dulu. Ya, orang-orang yang biasanya kurang tidur itu pagi, pas beraktivitas di pagi hari, nggak akan konsentrasi dengan apa yang dilakuin gitu. Makanya menjaga pola tidur itu sangat dianjurkan oleh WHO supaya tidak mempengaruhi kinerja kita saat beraktivitas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu makan makanan sehat. Kayaknya ini semua orang ya, semua orang kalau misalnya lagi stres, lagi capek, itu akan makan gitu. Kalau nggak tidur pasti makan. Walaupun nggak makan makanan yang sehat gitu. Kalau misalnya kita ngerasa stres, cari pelarian paling gampang itu makan dan tidur. Selanjutnya, lakukan kegiatan yang Anda sukai. Kalau misalnya kita ngalamin stres atau depresi, cara ngehealing itu biasanya dengan melakukan kegiatan yang kita sukai gitu. Teman-teman saya kebanyakan itu adalah K-popers ataupun suka anime gitu. Mereka berasal dari keluarga atau latar belakang lingkungan yang berbeda gitu, dan mereka kebanyakan mengalami stres atau depresi yang lebih berat daripada saya gitu. Dan mereka biasanya nge-healing diri mereka dengan nonton anime, nonton drama Korea, ataupun ngedengerin musik. Itu udah ngebantu mereka untuk menenangkan diri mereka atau menjaga supaya mental mereka itu tetap stabil. Yang terakhir yaitu berkonsultasi dan meminta resep obat dari psikolog. Kita ngalamin gejala-gejala dari mental illness, lebih baik kita ke psikolog atau ke dokter atau ke tenaga ahli yang emang berpengalaman untuk mengobati penyakit mental. Selanjutnya yaitu ada 8 tips untuk membicarakan kesehatan mental. Ini kalau misalnya kita punya orang terdekat, biasanya teman sih. Kalau misalnya orang tua ke anak itu lumayan tabu ya untuk membicarain kesehatan mental. Kalau misalnya ke kakak atau ke adik itu masih bisa. Kalau orang tua ke anak mungkin agak tabu. Apalagi biasanya orang tua itu berekspektasi sangat tinggi untuk anaknya gitu. Pokoknya orang tua tuh pengen anaknya bagus,
aku pengen anak saya masuk ke STAN, saya pengen anak saya lulus dengan nilai kimia 90 misalnya. Tapi si orang tua ini nggak menyanggupi apa yang diekspektasikan oleh orang tuanya gitu. Jadi daripada berekspektasi banyak, lebih baik kita membicarakan atau berdiskusi lah. Kalau misalnya orang tua pengennya begini, tapi saya nggak sanggup, baiknya gimana dengan kalau misalnya diganti dengan yang ini, seperti itu. Oke, 8 tipsnya itu adalah yang pertama, luangkan waktu tanpa gangguan. Penting untuk menyediakan ruang terbuka dan tidak menghakimi tanpa gangguan. Kalau misalnya kita punya teman atau punya orang terdekat kita mengalami mental illness, ajak dia untuk berbicara, untuk mengobrol di tempat yang terbuka, tempat yang adem kayak di taman ataupun di kafe. Dan terus jangan dihakimi kalau misalnya dia matiin handphone kita, karena handphone kita itu ngedistract kita gitu saat kita sedang berbicara. Yang kedua, biarkan mereka berbagi sebanyak atau sedikit yang mereka inginkan. Yang ketiga, jangan mencoba untuk mendiagnosis atau menebak-nebak perasaan mereka. Cobalah untuk tidak membuat asumsi tentang apa yang salah atau terlalu cepat menyela tentang diagnosis atau solusi Anda sendiri. Baik lagi tadi ke cara mencegah mental illness, jangan self diagnose, apalagi kalau misalnya itu ke orang lain gitu. Self diagnose ini cuma memperburuk keadaan aja, nggak akan memperbaiki kondisi dia ataupun kondisi kita gitu loh. Kalau misalnya mengalami gejala-gejala stres ataupun penyakit mental, lebih baik dikonsultasikan dengan dokter atau psikolog, seperti itu. Yang keempat, buat pertanyaan tetap terbuka. Katakan mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana perasaanmu. Daripada saya bisa melihat Anda merasa sangat sedih. Cobalah untuk menjaga bahasa Anda tetap netral. Beri orang itu waktu untuk menjawab dan cobalah untuk tidak memanggangnya dengan terlalu. Lebih baik kita tetap menjaga privasi dia, seperti itu. Dijadikan sebagai pendengar itu udah lebih dari cukup, karena dia memberikan apa yang pengen dia tuangin, tapi dia nggak bisa, seperti itu. Yang kelima, bicarakan tentang kesejahteraan. Bicarakan tentang cara menghilangkan kesehatan diri dan tanyakan apakah ada yang berguna. Berolahraga, menjalani pola makan yang sehat, dan tidur malam yang nyenyak dapat membantu melindungi kesehatan mental dan mempertahankan ke orang yang Anda ajak ngobrol ini. Kamu gak perlu merasa takut. Ayo aku nanti ajak kamu makan, ataupun ayo. Yang keenam, dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Profesional dan berikan informasi tentang cara melakukan ini. Anda mungkin ingin menawarkan untuk pergi ke dokter umum bersama mereka, atau membantu mereka dan mengambil kendali dan biarkan mereka membuat keputusannya mereka sendiri. Kalau kita nggak bisa self diagnosis ataupun ngediagnosis orang kalau misalnya mereka punya penyakit mental, lebih baik kita ajak mereka atau yang mereka rasain, apa yang mereka alami itu bisa ketahuan ini tuh dia kena penyakit mental atau enggak sih, atau mungkin ada sesuatu yang seperti itu. Yang kedelapan, ketahui batasan Anda. Minta bantuan atau petunjuk arah jika masalahnya serius. Jika Anda yakin mereka dalam bahaya atau mengalami cedera yang memerlukan perhatian medis, Anda perlu mengambil tindakan untuk memastikan mereka aman. Rincian lebih lanjut tentang menangani krisis dapat ditemukan di bawah. Kalau misalnya mereka udah macam-macam nih, udah kayak mau bunuh diri atau mereka udah self harm, jangan
kita nolong sendiri gitu, ajak orang lain, karena orang yang udah mau ngelakuin self harm ataupun mau bunuh diri itu mereka akan lost control gitu. Lebih baik kita ngajakin orang supaya kita bisa ngejaga dia atau ngehandle dia, karena kita nggak bisa sendiri untuk ngehandle orang yang lost control. Ini ada hal yang saya sadari, kamu itu tidak sendirian. Kamu bukan orang yang pertama mengalami hal ini, dan kamu bukan orang yang terakhir untuk mengalami hal. Misalnya kita punya masalah penyakit mental ataupun gangguan-gangguan mental lainnya, kita sadarlah kita nggak sendiri gitu. Kita punya orang lain. Dan kita bukan orang pertama ataupun orang terakhir yang mengalami hal ini gitu. Jadi untuk semua orang yang mengalami gangguan mental atau memiliki mental illness, semangat, jangan putus asa, kamu nggak sendirian. Kalau kamu merasa ada yang salah dengan diri kamu, lebih baik kamu tanyakan ke psikolog atau kamu bisa curhat dengan orang yang kamu percaya atau kamu cintai. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sudah Pak. Terima kasih Mbak Keisha. Sebuah presentasi yang luar biasa tentang ilmu baru ya, yaitu tentang salah satu yang kadang tidak kita sadari tapi banyak terjadi di sekitar kita. Jika Anda guru, mungkin bisa jadi rekan kerja Anda atau bahkan siswa-siswi Anda banyak yang mengalami mental illness ini. Jika kita siswa, bisa jadi rekan-rekan kita ada juga yang terkena dampak dari mental illness ini. Ya, ini luar biasa. Apalagi tadi ada satu pernyataan yang saya banyak tanda tanya itu, bahwa mental illness ini cirinya salah satunya adalah enggan makan ya, atau kurang nafsu makan, atau bahkan anoreksia ya. Saya pribadi kalau ada masalah biasanya makan, makanya badan saya tambah besar dari hari ke hari. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta yang hadir di sini ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan bisa melalui kolom chat atau juga bisa langsung disampaikan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sambil menunggu yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi yang juga hadir bisa mengisi presensi ya di kolom komentar yang sudah di-share oleh Pak Hendro selaku host. Silahkan diklik, kemudian mengisi presensi di Google Form. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab nih. Kalau belum ada yang bertanya, sambil saya nanya nih Mbak Keisha nih. Saya itu kalau ada masalah biasanya senangnya makan tuh Mbak Keisha. Ini termasuk mental illness nggak ya? Saya sebel sama murid, daripada saya ngomel-ngomel, daripada saya tabok, mending saya makan. Saya sebel sama teman, kadang saya makan. Nah, itu kira-kira termasuk gangguan kejiwaan ya? Coba mungkin sebenarnya sih enggak ya. Kalau kayak gitu enggak. Itu cuman stres, bukan stres. Itu kayak tekanan di kanan aja gitu. Itu emang yang yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Kayak orang ngeselin ataupun tugas banyak atau murid yang susah diatur. Terus pelarian kita itu kayak makan banyak, itu bukan mental illness, karena mental illness itu mengalami anoreksia atau gangguan makan. Mereka ini bertujuan untuk menyakiti diri mereka gitu. Dengan nggak makan, mereka mengalami mah yang parah. Jadi mereka nggak makan, ya menyiksa diri mereka gitu. Iya. Wah, ini ada yang bertanya nih Mbak Keisha. Ataupun pusing dan lain-lain. Dari Bu Andini nih. Apakah orang yang mempunyai mental illness setiap ada masalah memerlukan penanganan khusus ataukah hanya untuk masalah khusus saja? Nah, jadi mungkin apakah sepanjang waktu itu harus ditangani secara khusus gitu ya, atau hanya secara periodik gitu ya, hanya pada masalah-masalah tertentu yang Ini, kelihatan lebih besar? masalah apa? Masalah mental illness itu, itu sebenarnya bukan masalah yang serius gitu. Itu emang yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu emang yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cuman yang biasanya kita terima setiap hari gitu. Itu cu
kecil mungkin kita harus merangkul dia kalau misalnya masalahnya udah kayak mau bunuh diri ataupun memakai kita harus tetap megang dia, mengontrol dia sambil diajak ke psikolog atau dirawat atau dibawa ke tempat perawatan yang bisa nyembuhin dia seperti itu. Ya, nih contoh misalkan kan ada orang yang setiap ada masalah selalu ini ya mengeluh ya, contoh misalkan datang ke sekolah terlambat, yang disalahkan motornya, ini motor sih nggak bisa cepat gitu, ini juga sepatu nih tadi talinya pakai nyangkut dulu lagi atau susah diikat dan lain sebagainya. Itu mental illness bukan? Bukan. Setiap kesalahan gitu. Masalah ringan. Kalau masalah ringan ini nggak bisa menyebabkan masalah mental illness ini dikit banget peluangnya gitu. Atau lingkungan keluarga yang nggak harmonis itu bisa mempengaruhi si mental illness ini berkembang dalam tubuh kita gitu. Karena bapak ibunya berantem misalnya gitu ya. Ya. Atau ada KDRT gitu ya. Ya silahkan Bu Sinda. Ini Bu Sinda mengangkat tangan. Mangga Bu Sinda silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan. Iya, terima kasih Pak. Siapa namanya? Pak Bima. Ya betul. Pak Bima dan Kesia, ini topik yang sangat menarik sekali karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah saya pernah menemukan waktu itu alumni, sekarang nggak alumni, tiba-tiba nih anak nangis, nggak ada juntrungannya. Kita lagi ada acara di ruangan hall gitu, tiba-tiba nih anak keluar terus nangis. Sebetulnya saya wali kelasnya. Ya, halo? Tiba-tiba nangis aja gitu, kesurupan apa ada sebab? Nah itu dia. Saya takut kan kesurupan karena kita kan lagi di villa mana gitu waktu itu di daerah Puncak. Lagi acara di luar berarti. Lagi acara IT camp waktu itu. Saya datengin, terus dia terus ketawa. Ini anak kesurupan apa ya, saya bawa anak-anak yang lain. Dia terus kata dia gini, nggak apa-apa Miss, udah biasa. Center juga ini sendiri kok, hilang sendiri. Jadi ini anak rada gila. Iya. Perempuan. Terus apakah ini juga termasuk mental illness? Anaknya padahal pinter, cantik, nggak ada kurangnya. Anak orang tuanya juga, kalau saya lihat sih ternyata memang kayaknya orang tuanya terlalu menekan dia. Dia perempuan satu-satunya di keluarga. Gitu. Jadi kayaknya apakah itu juga termasuk mental illness ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah sering dengar nih akhir-akhir ini kok banyak anak-anak yang seusia sekitar under 20 lah itu ada kata bipolar gitu. Ini apa sih yang menyebabkan orang tersebut menjadi bipolar? Karena saya juga ternyata di lingkungan saya ini ada 2 orang dan itu masih gadis. Dia ibunya cerita ke saya dan dia shock. Ternyata anaknya ada gangguan bipolar. Saya baru dengar apaan Bu bipolar. Kayaknya waktu zaman saya dulu kayaknya kita sangat jauh dari kata bipolar ya. Jadi Kesia sebagai zaman anak generasi Z mungkin saya ingin tahu karena kita juga sebagai orang tua juga harus tahu ya anak-anak sekarang seperti apa ininya, polanya, pemikirannya kan beda banget dengan zaman saya dulu sekitar tahun 90-an. Itu sangat beda treatmentnya. Kalau dulu kita sangat takut sama orang tua, sekarang kok kayaknya anak sekarang kita ngomong apa, orang tua ngomong apa, dibalas lagi, dijawab lagi gitu loh. Ini sebenarnya fenomena apa sih dari Kesia sendiri yang mungkin dari kalangan Kesia yang sering melihat dengan teman-temannya bisa memberikan informasi ke kita sebagai orang tua dan pendidik gitu aja sih Mbak Kesia. Panjang ya, maaf. Iya. Iya. Sudah 2 nih Bu ya. Udah. Kita jawab dulu Mbak Kesia satu persatu ya. Pertama itu terkait dengan anak yang ketika kegiatan di luar suka tiba-tiba menangis, kemudian tertawa ya, abis nangis ketawa makan gula Jawa gitu jadi. Nah, kira-kira apakah ada hubungannya dengan mental illness gitu ya? Coba mungkin dibahas dulu mungkin yang ini nih. Sebelum ke pertanyaan. Iya, yang pertama itu saya nggak bisa ngediagnosis apa
lebih baik kalau misalnya kita ngeliat orang yang seperti itu, ditanya, kamu kenapa bisa kamu kenapa biasanya bisa ngalamin hal kayak gitu gitu, atau kita cari tahu sendiri. Menurut saya kalau anak perempuan pertama di keluarga terus pintar, ya anak pertama itu kan pasti jadi ekspektasi atau harapan pertama keluarga. Kalau misalnya anak pertama ini nggak sukses atau nggak memenuhi ekspektasi orang tua, pasti nanti banyak orang-orang atau tetangga-tetangga yang pertamanya kayak gini sih, kok anak pertamanya kok anak pertamanya nggak pintar, nggak cantik Kebetulan atau dia gimana. anak kedua. Oh, anak kedua. Tapi yang perempuan kalau anak satunya kedua, kayaknya. kalau kalau anak kedua kalau orang, apalagi kalau di keluarga itu cuma anak perempuan cuma satu-satunya gitu. Di Indonesia ini kita masih menanamkan jiwa-jiwa patriarki gitu, dimana laki-laki ini selalu yang dibanggakan, selalu yang dipertamakan gitu. Mungkin si perempuan ini di keluarganya mengalami hal itu gitu loh, dimana dia dia ngerasa kalau misalnya karena dia perempuan dia rendah, dia nggak bisa sepintar ataupun semajunya gitu. Karena dia tadi ngalamin ketawa-ketawa seperti itu, lebih baik diajak ngobrol atau berkonsultasi dengan orang tuanya, kira-kira kok bisa ya dia kayak gini, apakah dia terkena bipolar atau dia terkena anxiety atau gangguan kecemasan. Karena penyakit mental ini banyak sekali penyakit mental ini, dan penyakit mental ini nggak bisa disembuhin, cuma bisa dikurangin gejalanya aja, seperti itu. Dan pertanyaan kedua tadi tentang bipolar, bipolar disorder. Bipolar disorder itu bisa jadi tadi yang orang yang gangguan mental, di mana si penderitanya ini ngalamin mood swing atau perubahan mood yang ekstrim banget. Misalnya jam 9 dia lagi senang-senangnya, lagi produktifnya, tiba-tiba jam setengah 10 dia kesel atau dia sedih atau inget traumanya. Nah, orang-orang yang biasanya orang tua nih biasanya membicarakan kayak mental health itu sangat tabu gitu. Biasanya kalau orang yang kena mental health kayak bipolar atau anxiety, pasti nanti orang tuanya akan ngira atau disantet kayak gitu. Padahal kalau misalnya bipolar ini penyakit mental atau bipolar ini telat didiagnosis, bakal jadi lebih parah gitu. Perubahan mood swing aja sih, kayak dia bisa berpikir hal-hal yang bener-bener berbahaya buat dirinya gitu. Misalnya jam 9 dia senang, dia produktif, dia semangat belajar, tiba-tiba jam setengah 10 dia ngelakuin self harm atau ngelakuin bunuh diri atau melukai dirinya sendiri. Untuk biasanya orang-orang yang kena bipolar ini ngelakuin sesuatu yang berbahaya atau gangguan mentalnya itu seperti itu. Dan ternyata saya kira bipolar tuh untuk kalangan seusia muda saja ya. Ternyata saya juga dengar dari adik saya kerja, itu rekan kerjanya ternyata juga bapak-bapak bipolar. Jadi polanya itu sharing aja dengan kita ya. Dia cerita, ternyata bipolar tuh ngeri juga ya gitu kan. Katanya, emang kenapa? Satu ada teman ceweknya itu di kantor. Yang kedua rekan kerjanya juga, bapak-bapak. Jadi kalau misalnya pagi itu biasa aja aktif dia ngobrol. Tapi kalau udah malam dia suka uring-uringan. Ketika ada event dia marah-marah. Walaupun nggak ada event juga tiap malam pasti dia udah aktifnya tuh di malam hari. Gitu ya, uring-uringan, marah-marah, nggak dibalas sebentar marah-marah, WA nggak dibalas marah-marah gitu. Jadi itu sensitif banget berarti Bu ya. Wah banget. Dan itu memang capek ngeladeninnya, kata saya itu gitu. Capek banget kata dia. Bipolar saya ada pengalaman ini orang tua siswa mengidap bipolar, jadi mengakibatkan keretakan rumah tangga.
Jadi anaknya curhat ke saya, ayahnya itu katanya kalau misalkan dalam satu waktu sampai istrinya gitu, saya sangat cinta sama ibunya gitu ya. Jadi si suami istri ini, suaminya sangat cinta sama ibunya. Misalkan pulang kerja dibawain makanan, kemudian mengucapkan kata-kata yang romantis. Nah, baru kelar setengah jam tiba-tiba ibu istrinya itu ditampari, dipukuli, KDRT. Nah, ya, mungkin bipolar juga itu kayaknya ya, karena emosinya berubah dalam sekejap. Akhirnya lama-kelamaan anaknya pun stres. Kenapa? Karena melihat orang tuanya seperti itu, akhirnya bahkan minta perlindungan ke sekolah. Ya itu salah satunya. Terus sementara yang tadi tuh Bu, yang pertama anak suka nangis dan ketawa ya. Saya nah pernah itu kesurupan Bu. Kesurupan ketika pramuka blok. Nah, di kesurupan saya kan kesiswaan ya di sekolah ya, jadi suka nanganin anak kesurupan. Kesurupan itu kadang mungkin bisa jadi mental illness ya, seperti yang dijelaskan Mbak Keisha, bisa jadi memang sudah direncanakan Bu. Jadi karena takut diomelin, ada barang yang nggak dibawa, mereka janjian, saya kesurupan aja deh, atau dia janjian dengan dirinya sendiri, atau janjian berdua gitu, ntar kesurupan aja. Nah, saya kalau anak yang janjian itu biasanya raut mukanya dibuat-buat Bu. Jadi kelihatan ya. itu bawa spritnya itu saya minum, saya tahan di mulut, saya kumur-kumur Bu. Nanti yang masuk rumah juga saya semprot, nah semprot sprit, nah jadi saya alhamdulillah sehat semua Bu dengan begitu, jadi nggak ada yang kesurupan lagi ya. Saya kalau ada yang kesurupan semprot aja lagi. Nah kalau kurang saya ya ada guru yang lain gitu bisa nyoba satu persatu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sehat semua. Ya mungkin itu bukan mental illness kali ya, tapi pura-pura. Pura-pura. Iya. Nah ini ada yang bertanya lagi juga kira nih dari makasih Kesia. kalian nih, kayaknya masih banyak pertanyaannya. Saya juga kadang ingin bertanya-tanya nih Mbak Keisha nih, kalau orang yang suka nyolong gimana tuh Mbak Keisha? Atau sebutnya klepto ya? Apakah itu gangguan kejiwaan juga itu? Jadi dia pengen barang orang, tapi inginnya bukan ini, memang seneng nyolong aja gitu, nggak pengen beli. Dan dia hanya mengumpulkan saja, juga nggak kepake banget buat dia. Kayak dia ngelihat urusan temannya diambil, pulpennya diambil gitu. Bagaimana tuh kira-kira? Apakah termasuk gangguan kleptomania ini gangguan mental? Saya pernah baca di salah satu situs kesehatan, kleptomania ini disebabkan juga sama trauma atau emang hasrat dia ketika dia ngambil sesuatu tuh sama seperti OCD, obsessive compulsive disorder, hasrat ketika dia dia akan merasa lega setelah ngambil barang, dan sama kayak obsessive compulsive disorder kayak gitu. Dan kleptomania ini juga bisa disembuhin juga, cuma bisa dikurangin gejalanya dan dibiasain supaya kita bisa yang si penderitanya ini bisa nahan untuk nggak ngambil barang-barang hanya untuk memuaskan hasrat keinginan mencuri dia seperti itu. Oh iya ya, kemudian ada yang bertanya lagi, kira-kira dari pemirsa sekalian, ya terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita tutup saja Mbak Keisha ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi kesimpulannya mental illness ini bagian dari gangguan kejiwaan. Gejalanya banyak sekali, masing-masing gejala harus ditangani dengan serius. Karena umumnya misalkan mental illness ini terjadi pada usia muda, berlanjut ke efek yang lebih parah ketika dia lebih dewasa. Ya mungkin kesimpulan dari yang disampaikan Mbak Keisha seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya jangan lupa Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang menyimak webinar untuk mengisi form absensi yang ada di kolom chat ya. Saya sebagai moderator undur diri. Ya, terima kasih Mbak Keisha atas ilmunya, atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima ya, udah iniin siswa SMA 2 Cikarang Selatan. Ya, insya Allah maju. Oke Pak. Silakan saya kembalikan ke Pak Hendro selaku host.
Baik, terima kasih Pak Bima selaku moderator dan Mbak Keisha selaku presenter. Luar biasa webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu serta Ananda sekalian, demikian tadi webinar yang sudah terlaksana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami, berdiskusi dan ngobrol santai bersama kami. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinda. Sama-sama semuanya. Ini ada Bu Setio hari ini itu guru ini ya Bu Vina.